Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E1 dari kelas 4E. Perkenalkan, nama saya Haulida Isnaini dengan NIM 2022 D1 B155. Dan saya Hurun Ain dengan NIM 2022 D1 B158. Dan saya juga Ajan dengan NIM 2022 D1 B148. Dan saya Restu Anggara, NIM 2022 D1 B137. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dek baja gelombang. Nah, apa itu dek baja gelombang? Dek baja gelombang merupakan lembaran baja dengan permukaan bergelombang yang digunakan dalam konstruksi untuk membuat plat lantai komposit atau atap. Baik, di sini fungsi dari dek baja gelombang yang pertama adalah untuk landasan pengecoran beton. Dek baja gelombang berfungsi sebagai cetakan sementara untuk lantai atau atap beton. Kedua, pengganti tulangan positif. Gelombang pada baja memberikan kekakuan dan kekuatan sehingga mengurangi kebutuhan tulangan baja konvensional. Kemudian untuk menghemat biaya, dek baja gelombang lebih cepat dan mudah dipasang dibandingkan sistem konstruksi tradisional, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dek baja gelombang. Yang pertama, terbuat dari baja tipis bergelombang. Yang kedua, tersedia dalam berbagai ukuran, ketebalan, dan profil bergelombang. Yang ketiga, bisa dicat atau dilapisi untuk perlindungan korosi. Keuntungan karakteristik dek baja gelombang. Yang pertama, ekonomis. Dek baja gelombang dapat menghemat biaya dan waktu pengerjaan dibandingkan dengan sistem konstruksi tradisional. Yang kedua, kuat dan tahan lama. Dek baja gelombang terbuat dari baja yang kuat dan tahan lama sehingga mampu menahan beban berat dan tahan terhadap cuaca. Yang ketiga, serbaguna. Dek baja gelombang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi termasuk lantai, atap, dan dinding. Yang keempat, tahan api. Dek baja gelombang memiliki ketahanan api yang tinggi sehingga dapat digunakan pada bangunan yang membutuhkan tingkat ketahanan api tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis dek baja gelombang. Yang pertama, dek baja gelombang standar. Jenis ini paling umum digunakan dan memiliki profil gelombang yang sinusoidal. Yang kedua, dek baja gelombang trapesional. Jenis ini memiliki profil gelombang trapesium dan menawarkan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dek baja gelombang standar. Yang ketiga, dek baja gelombang bondek. Jenis ini memiliki profil gelombang yang khusus dirancang untuk bekerja sama dengan beton dan menciptakan struktur komposit yang kuat. Seperti inilah gambarnya. Cara perhitungan dek baja gelombang. Pertama, penentu beban. Identifikasi semua beban yang akan bekerja pada dek baja gelombang tersebut, termasuk beban mati atau berat sendiri, dek, beton, dan material lainnya. Beban hidup, yaitu orang, furnitur, peralatan, beban angin, dan beban gempa dan beban khusus lainnya. Kedua, hitung besarnya masing-masing beban sesuai standar kode bangunan yang berlaku, misal SNI 1729-2015 di Indonesia. Yang kedua, pemilihan jenis dan ukuran dek. Berdasarkan beban dan bentang dek, pilih jenis dek, yaitu standar, trapezoidal, bondek, dan ukuran, ketebalan, profil gelombang yang sesuai. Referensi spesifikasi teknis produsen dek yang memuat kapasitas beban untuk berbagai ukuran dan bentang. Yang ketiga, perhitungan defleksi atau kelenturan dan akibat beban kerja untuk memastikan memenuhi batas defleksi yang diizinkan menurut kode bangunan. Selanjutnya, gunakan rumus atau software desain struktural untuk melakukan perhitungan. Yang keempat, perhitungan tegangan.
Hitung tegangan lentur dan geser pada dek akibat beban kerja untuk memastikan bahwa tegangan tersebut tidak melebihi kapasitas baja. Perhitungan ini biasanya dilakukan menggunakan software desain struktural untuk mendapatkan distribusi dan nilai maksimum tegangan. Yang kelima, perhitungan ketahanan api. Jika bangunan memerlukan tingkat ketahanan api tertentu, periksa apakah jenis dek yang dipilih memenuhi persyaratan ketahanan api. Referensi tabel data kebakaran yang disediakan produsen dek atau standar kode bangunan terkait. Yang selanjutnya keenam, perhitungan sambungan, di mana perhitungan kekuatan dan kekakuan sambungan antara lembaran dek dan antara dek dengan pendukungnya, yaitu balok. Pilih jenis baut, sekrup, atau las yang sesuai dengan kapasitas beban dan kondisi lapangan. Oke, kita masuk ke rumus dek baja gelombang. Berikut beberapa rumus umum yang digunakan untuk perhitungan dek baja gelombang. Yang pertama, ada penentuan beban. Rumus pertama dari beban mati yaitu WM sama dengan YM dikali T dikali A. WM sama dengan beban mati dengan satuannya kilonewton per meter kuadrat. YM sama dengan berat jenis material dengan satuannya kilonewton per meter persegi. T sama dengan ketebalan material dengan satuannya meter. A sama dengan luas permukaan material dengan satuannya meter kuadrat. Dan yang kedua ada beban hidup dengan rumusnya VI sama dengan Q-gas dikali N. VI beban hidup dengan satuannya kilonewton per meter kuadrat. Q sama dengan beban hidup karakteristik dengan satuannya kilonewton per meter kuadrat. N sama dengan koefisien faktor beban hidup. Dan yang kedua ada perhitungan defleksi. Defleksi akibat beban terpusat. Dengan rumusnya defleksi sama dengan P kali R3 dibagi 48 dikali E dikali A dikali E. Defleksi dengan satuannya milimeter. P sama dengan beban terpusat dengan satuannya kilonewton. L sama dengan beban bentang dek dengan satuannya meter. E sama dengan modulus elastisitas baja dengan satuannya 200 GPa. I sama dengan momen inersia dek dengan satuannya meter per kubik. Dan yang ketiga ada perhitungan tegangan, dimana rumus yang pertama tegangan lentur yaitu tegangan lentur sama dengan M kali Y per I. Tegangan lentur dengan satuannya MPa. M sama dengan momen lentur dengan satuannya kilonewton per meter. Kilonewton meter. Ia sama dengan jarak dari serat netral ke titik terluar dengan satuannya milimeter. I sama dengan momen inersia dek dengan satuannya meter per kubik. Dan yang kedua ada tegangan geser, dimana rumusnya yaitu T sama dengan V dikali A. T sama dengan tegangan geser dengan satuannya MPa. V sama dengan tegangan geser dengan satuannya kilonewton. A sama dengan luas penampang dek dengan satuannya milimeter kuadrat. Dan yang keempat atau yang terakhir ada perhitungan sambungan, dimana diperhitungkan kekuatan dan kekakuan sambungan antara
lembaran dek dan antara dek dengan pendukungnya dalam kurung balok. Yang kedua, pilih jenis baut, skrup atau las yang sesuai dengan kapasitas, beban dan kondisi lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.